Temannya Vina itu ada 3 yang bernama Linda. Nah ini salah satunya yang waktu itu kesurupan. Jadi masih ada 2 PR lagi. Linda yang 2 itu. Linda yang pakai tato ya. Kalau Mel itu siapa Mbak? Nggak tahu kita. Mel itu nggak tahu ya. Yang jelas cuma buzzer, jangan diladenin lah. Yang jelas Linda ini adalah Linda yang waktu itu kesurupan yang didatangi kakaknya pada hari itu. Kejadian Vina nggak ada itu ya, udah sesengaja. Itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No enggak. 4 kali, 3 kali, 4 kalian lah ketemu itu. Oh, cuma 3 kali 4 kali. Tidak ada berarti berteman naik motor bareng, enggak ya? Enggak ya. Itu dengernya kecelakaan. Kecelakaan. Setelah itu nengok. Paginya itu kan malam tuh, ya. Aku tahu berita itu kan pagi. Nah dari situ nggak tahu kenapa hati ini kayak ayo kesana gitu. Oh, akhirnya nengok. Nengok. Tapi baru sampai depan. Kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Oh. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga kan. Saya kemarin juga ke Mbak Putri sudah terang-terangan bla bla bla. Oh, masih rumahnya itu? Belum, memang belum ke rumah duka belum, karena saya sudah lemes. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Isinya apa? Isinya tentang penjelasan kronologis peristiwa kejadian berlangsung aja. Sampai pelaku sih, kalau seingat saya sih nggak pernah disebutin ya satu persatu, cuma kayaknya cuma 1 orang doang yang disebutin. Kayak gitu. Vina yang semakin hari semakin membangunkan, dan saya barusan membaca berita bahwa di kasusnya Vina ini ada 3 temannya Vina yang bernama Linda. Sesuatu yang membangunkan sekali ya. Yang pertama Linda yang kesurupan saat di dalam naungan pengacaranya putrinya Maya Romantir ya, yang menyebutkan nama Mel. Kemudian Linda yang kedua yang didatangi oleh Bapak Kang Deddy Mulyadi, di situ mengatakan dalam kesurupan yang direkam oleh kakaknya Vina bahwa Linda 2 ini menyebutkan 1 nama saja, yaitu Egi. Kemudian lah yang Linda ketiga ini siapa? Apakah Linda yang ketiga ini juga memiliki hobi kesurupan? Nah, siapa nanti yang disebutkan? Di sini saya merasa ada tercium aroma yang untuk memecah ombak kayaknya. Nah, memecah ombak ini tentunya untuk memecah konsentrasi kita, sehingga kita berpihak ke Linda 1K, ke Linda 2K, atau ke Linda 3K. Teori ini seperti teori di kasus Subang, memecah perhatian netizen dengan adanya yang dukung Dano, yang dukung Yosef, dan lain sebagainya. Dan ini akan diterapkan di kasusnya Vina juga. Kasus Vina, kasus Subang dipenuhi aura kesurupan. Bahkan kalau di kasus Subang ada 3 saudara Ibu Tuti yang juga hobi kesurupan. Nah, di kasusnya Vina ini 3 Linda, yang 2 hobi kesurupan, yang satunya nanti apakah juga hobi kesurupan. Nah, disinilah yang membuat saya, aduh, kasus apa lagi ini? Kok ya hampir sama, mirip dengan kasus Subang. Cara-caranya, pengungkapannya berdasarkan pengakuan. Tapi mari kita lihat di sini teman-teman, saya penasaran dengan trio Linda di sini. Apakah ada tujuan khusus terhadap trio Linda ini dimunculkan di kasus Vina ini? Saya nanti tidak menyimpulkan karena di sini ranah publik, karena ada undang-undang yang bisa menjerat saya kalau saya sampai menuduh seseorang, ya kan? Tinggal kalian menyimpulkan sendiri arti-arti yang sudah saya beritahu di tiap masing-masing kartu ya. Saya menggunakan kartu ini dulu. Ada 3 Linda di kasusnya Vina. Apakah hal itu perlu dicurigai dengan istilah memecah ombak seperti yang saya bilang tadi, ataukah memang
memang ada 3 Linda. Nah, mari kita lihat di sini. New beginning, memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru. Simbolnya pagi hari. Apakah itu tujuannya? Karena keadaan emergensi. Memulai sesuatu yang baru karena keadaan emergensi. Keadaan darurat. Ada simbol emergensi ini ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk selebrasi, untuk mengungkapkan kasus ini. Ada 3 Linda, sesuatu yang baru karena kondisi emergensi untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, selanjutnya apakah Linda itu semuanya, ketiga Linda ada kaitannya dengan kasus ini? Growth, ada pertumbuhan, ada sesuatu yang tumbuh di sini. Kenapa ada sesuatu yang tumbuh? Tadinya yang kita ketahui adalah Linda 1 yang kesurupan ya. Kalau Linda 1 yang kesurupan di depan pengacaranya itu menyebut Memil. Sedangkan Linda yang kedua saat didatangi KDM menyebut Eki. Kalau di film itu sepertinya yang Linda 2 ini yang difilmkan. Karena ada kakaknya Vina yang merekam saat kesurupan. Nah, hanya saja dari saudaranya Vina menyebutkan bahwa, saudaranya Linda 2 menyebutkan bahwa dalam hal kesurupan tersebut, Linda 2 ini mengatakan satu nama, Eki, dan kronologi kejadian. Mengapa Linda 1 dan Linda 2 bisa tidak sama dalam menyebutkan nama si pelaku? Satunya Eki, satunya Memel. Nah, di sini ternyata ada pertumbuhan. Pertumbuhan sesuatu yang tumbuh. Seperti ini tadi, new beginning, memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang tumbuh ini tujuannya apa? Tujuannya agar ada keberuntungan, agar ada keajaiban di kasus ini. Keberuntungan, keajaiban. Keajaiban berpihak kemana? Ke korban atau ke polisi? Kalau ke korban, impartiality. Korban atau bukan korban, yang maksudnya di sini yang ditangkap-tangkap itu ingin menuntut sebuah keadilan. Karena khawatirnya korban tangkap tangan. Nah, kalau keberuntungan itu apakah untuk pihak yang berwajib? Itu tujuannya. Ada bittersweet. Nah, bittersweet ini kenangan manis dan kenangan buruk. Nah, tentunya kenangan buruk ini sudah terpantau oleh masyarakat terkait dari penyelidikannya. Karena apa? Saat peristiwa kematian itu diungkapnya adalah sebuah kecelakaan. Tapi setelah ada otopsi ternyata ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Kalau menurut otopsinya. Nah, otopsi ini benar apa tidak kita juga masih belum tahu karena kasusnya ini begitu membangunkan. Dan di sini ada bittersweet, kenangan manis dan kenangan buruk di masa lalu. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan masa lalu dalam pengungkapan kasus ini. Jadi di sini teman-teman ditumbuhkan atau dikembangkan Linda ini karena ada kaitannya untuk untuk keberuntungan dari pihak-pihak yang sudah menyelidiki kasus ini. Saya bilang begitu karena korban-korban atau pelaku-pelaku yang diduga yang sudah ditangkap ini pada akhirnya nanti menuntut keadilan atas penangkapannya. Ini ya, atas penangkapannya dituntut keadilan. Nah, sedangkan ini nanti terbukti atau tidak tentunya di pengadilan yang memutuskan.
Hanya saja kenapa di sini ada simbol new beginning, memulai sesuatu baru, kemudian ada pertumbuhan terkait Linda trio ini. Nah, kalian harus bisa mengartikan ini. Ternyata ada pertumbuhan, ternyata ada sesuatu yang baru. Ada munculnya 3 Linda di kasus ini. Karena kondisi sudah emergensi. Ya. Kemudian pelaku-pelaku yang diduga melakukan yang ditangkap pada akhirnya nanti akan menuntut keadilan. Itu sudah pasti karena dari kasusnya Peggy saat ditangkap, saat rilis dia berucap bahwa saya bukan pelakunya. Kemudian teman-teman, berhasilkah 3 Linda ini sebagai pemecah ombak di sini? Berhasilkah 3 Linda ini sebagai pemecah ombak di sini? Disipating, ternyata sia-sia belaka. Nah, karena dari pengawal kasus ini tentunya sudah berpikir jeli, sudah berusaha mencari tahu, jadi detektif Conan ya, detektif secara sukarela yang mengawal kasus ini ada disipating, ada kesia-siaan saja ketika ada 3 Linda diungkapkan di dalam kasus ini, dan itu semakin membuat kecurigaan netizen, kecurigaan pengawal kasus ini. Karena memang janggal, kalau dulu-dulu tidak ada 3 Linda, kenapa saat ini ada 3 Linda? Makanya saya bilang mungkin karena sebagai pemecah ombak. Tapi di sini masih prediksi masih praduga. Prediksi ini juga harus disesuaikan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Karena saya penasaran kenapa 3 Linda dimunculkan saat emergensi ini, tentunya ada sesuatu yang perlu didalami.